Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Julmi Project. Project kali ini saya akan merubah tampilan helm dari helm GM Evolution. Helmnya sudah cukup rusak ya. Kita langsung bongkar saja. Seperti biasa kita buka kacanya terlebih dahulu. Setelah terbuka kacanya, lanjut kita bongkar saja busa-busanya. Di sini terlihat sudah sangat kotor dan ini sebenarnya helm sudah tidak terpakai ya. Jadi saya manfaatkan kembali agar tampilannya bisa lebih baik lagi. Seperti ini tampilannya. Kita lihat di sini busanya sudah sangat kotor. Kita lepas saja, nanti kita akan ganti busa baru. Untuk helmnya sendiri di sini kondisinya sudah sangat tidak layak pakai ya. Dari busanya sudah sangat kotor, kemudian batok helmnya juga kondisi catnya sudah terlihat mulai retak-retak ya. Busanya ini saya ganti dengan menggunakan busa NHK R9, atau nanti lebih jelasnya akan saya tuliskan di deskripsi ya. Seperti ini busanya, lumayan bagus kan. Kita fitting dulu. Nah, untuk busa pipi saya rasa nanti pasti akan ada penyesuaian karena menggunakan sistem kancing. Saya beli satu set dengan talinya sekalian ya, atau sabuk helmnya. Kita fitting dulu apakah masuknya pas atau bagaimana, nanti kita penyesuaian lagi. Kalau dilihat seperti ini, sepertinya sangat cocok ya, terlihat pas di styrofoamnya. Nanti ini kita ganti seperti ini. Kita pinggirkan dulu untuk bagian styrofoamnya. Lanjut, nah ini terlihat di sini cat sudah mulai retak-retak seperti ini ya. Nanti kita amplas, kita ratakan lagi. Untuk pengaplasan di sini kita harus maksimal ya, agar hasilnya lebih bagus lagi. Kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan amplas kering atau kita basahi sedikit supaya tidak berdebu. Nah, ini nanti kacanya atau visornya kita ganti menggunakan visor seperti ini. Saya beli visor KYT di Jemaru. Kita pilih warna birunya ya. Nanti kita fitting dulu. Di sini kita kasih garis tengah untuk menyesuaikan kacanya ya. Kurang lebih seperti ini. Untuk kaca ini sendiri kita beli satu set dengan ratchetnya ya, karena bawaan dari GM ini ratchetnya berbeda, jadi nanti kita sesuaikan lagi. Untuk memasang ratchetnya kita harus menyesuaikan bentuknya. Di sini karena ada lubang bekas ratchet lama, kita akan tutup menggunakan PVC. PVC seperti biasa saya menggunakan PVC dari bekas talang air karena sangat mudah dibentuk. Memotongnya pun hanya menggunakan gunting saja. Seperti ini, kita mal, kemudian kita tempelkan di bagian yang berlubang.
Kita ratakan dulu semuanya, kita tempel menggunakan PVC supaya permukaannya rata untuk menaruh dudukan dari ratchet visor yang baru ya. Seperti biasa kita tandai seperti ini untuk membuat polanya. Jadi polanya saya hanya membuat langsung di helmnya ya, tidak ada gambar-gambar khusus. Setelah itu lanjut kita potong kembali PVC menggunakan mal yang tadi sudah kita buat. Di sini sangat mudah memotongnya, hanya menggunakan gunting saja ya. Jadi alat-alatnya pun tidak susah didapat. Seperti ini nanti kita tempel menggunakan lem. Kita buat kanan kiri. Kanan dan kiri sama ya, prosesnya seperti tadi. Kita tempel menggunakan lem. Seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita fitting kembali untuk visornya. Kita lihat seberapa pas dudukannya. Nah, setelah dipitting ternyata harus ditambahkan sedikit seperti ini. Nah, yang ini pun sama kita buat kanan kiri. Nah, fungsinya seperti ini ya, untuk membuat dudukan dari ratchet. Kita pasangkan dulu ratchetnya untuk lebih memastikan bentuk polanya sudah sesuai. Setelah itu kita coba pasangkan visornya ya. Untuk visornya ini fungsinya sudah berfungsi dengan baik, hanya saja harus ada penyesuaian di bagian atas karena celahnya antara helm dan visor itu cukup jauh. Jadi nanti akan saya tambahkan lagi bentuk pola untuk di bagian atas helm ya. Kemudian untuk sampingnya pun ini terlihat renggang. Nanti kita buat polanya lagi menggunakan paper tip. Nah, untuk atasnya, untuk bagian atas helm saya pola seperti ini ya, supaya nanti di bagian atas itu tidak terlalu renggang. Saya potong-potong seperti ini untuk PVC-nya. Ada beberapa potongan seperti ini, nanti kanan kiri kita samakan bentuknya. Kemudian untuk bagian sampingnya kita juga tambahkan bentuk-bentuk untuk supaya kondisi visor itu tidak terlihat kebesaran atau longgar ya. Jadi kita sesuaikan bentuknya saja. Di bagian bawah saya tambahkan sedikit potongan PVC supaya bentuk visornya ini bisa sesuai ya, bisa pas. Seperti ini saya tempelkan seperti biasa kanan dan kiri. Nah, kemudian untuk sampingnya ini kita bentuk seperti ini.
yang seperti saya tadi bilang untuk menutupi celah-celah yang ada pada pisor. Bentuknya saya percepat saja seperti ini bentuk jadinya. Kanan kiri sudah saya potong. Nah, jadi ratchetnya agak sedikit jadi ke dalam ya, karena ditambahkan potongan-potongan PVC tadi untuk mengikuti bentuk ratchetnya. Kemudian lanjut saya pasangkan spoiler belakang yang sudah saya buat menggunakan PVC juga ya, supaya tampilan helm terlihat lebih sporty. Seperti ini bentuknya setelah terpasang. Bagian yang masih belum rata nanti kita tambahkan PVC, kemudian kita lanjut dengan proses pendempulan. Sebelum didempul kita amplas dulu supaya bagian sambungan-sambungan dari PVC ini tidak terlalu terlihat. Kita haluskan saja dengan amplas. Lalu kita lanjutkan proses pendempulan untuk menghaluskan bagian-bagian yang masih terlihat kasar, sekaligus untuk menutup celah-celah pada sambungan yang belum terisi. Setelah dempul kering seperti ini, kita lanjut dengan proses pengamplasan agar bagian-bagian yang tadi kita dempul lebih halus lagi ya. Kemudian saya lubangi bagian depan helm menggunakan pisau cutter yang saya panaskan untuk membuat ventilasi udara. Sebelumnya saya sudah membuatkan ventilasinya seperti ini. Kita tinggal tempelkan saja menggunakan lem, kemudian kita amplas supaya hasilnya lebih rapi. Untuk bagian belakang saya tambahkan potongan PVC seperti ini untuk mempermanis tampilan. Setelah itu saya rapihkan menggunakan dempul kembali. Kemudian pada kawat ventilasi ini kita tutup menggunakan paper tip sebelum melakukan proses epoksi. Untuk epoksi di sini saya menggunakan Diton Primer Grey dengan kode 8020 PP. Jangan lupa dikocok terlebih dahulu sebelum kita melakukan penyemprotan. Untuk penyemprotan di sini kita tipis-tipis terlebih dahulu ya. Jangan langsung tebal. Kita yang penting rata dulu semua. Nanti kita ulangi beberapa tahap ya, supaya pelapisannya itu lebih maksimal.
Untuk memperhalus hasil semprotan, saya amplas dulu menggunakan amplas halus, amplas 2000 ya, menggunakan air sabun. Fungsinya di sini untuk menghilangkan debu-debu yang kemungkinan pada saat pengecetan tadi terbawa angin atau menempel. Kita ampas dulu. Kemudian kita lanjut pelapisannya, kita semprot agak tebal boleh, tapi jangan terlalu tebal ya, sedang saja. Kita kabut-kabut saja seperti ini. Nanti prosesnya bisa kita ulangi beberapa kali ya, supaya tidak ada cat yang menetes atau mengalir ya, karena kalau terlalu tebal nanti catnya akan mengalir. Setelah dasaran cat kering, saya lanjut dengan proses pewarnaan. Untuk ventilasinya di sini saya menggunakan warna hitam black metallic dari RJ London ya. Kita tutup bagian yang tidak ingin kita cat menggunakan kertas ya, supaya tidak berantakan catnya. Setelah kering, kita buka penutupnya. Seperti ini hasilnya ya. Nanti kita tutup lagi bagian ventilasi udaranya menggunakan paper tip, karena kita sekarang akan mengecat batok helmnya. Kita tutup terlebih dahulu menggunakan paper tip agar ventilasinya tidak ikut terkena cat. Setelah tertutup seperti ini, kita siap untuk melakukan pengecetan pada batok helmnya. Di sini saya menggunakan cat dari Diton dengan warna Shogun Blue. Dengan warna Shogun Blue 8175. Seperti biasa kita kabut dulu, jangan langsung tebal, tipis-tipis saja dulu. Kita ratakan kepada seluruh permukaan helm. Harus kita usahakan rata ke seluruh permukaan helm ya. Untuk pelapisannya sendiri kita boleh beberapa lapis sampai tebal, dan hasilnya
maksimal. Proses pengecatan saya pindah ke dalam ruangan karena di luar sangat kencang anginnya. Jadi saya lanjutkan di dalam untuk tahap akhir pelapisan. Di sini saya melapisi helm ini kurang lebih sampai 3 kali lapis ya, atau sampai semuanya tertutup dengan cat ya. Setelah kering hasilnya lumayan ya, menurut saya sudah lumayan rapi. Nanti tinggal kita buka saja penutup tadi, penutup ventilasi ya, atasnya kita buka. Untuk bagian tepiannya ini ada sedikit yang tidak terkena cat. Saya merapikannya menggunakan cotton bud ya. Jadi saya semprot ke media yang lain dulu agak tebal, kemudian saya cocolkan cotton bud untuk melapisi yang masih belum terkena cat. Agar tampilan helm tidak polos, saya menempelkan beberapa stiker ya di helm ini. Saya belum bisa menggunakan water slide atau apa, saya belum pernah mencobanya, jadi saya masih menggunakan stiker biasa seperti ini. Mungkin berikutnya akan saya coba menggunakan water slide agar hasilnya lebih rapih lagi ya. Untuk stiker bagian atas ini saya buat sendiri agar tampilan helm berbeda dengan helm lain ya. Seperti ini kurang lebih tampilan tampak atasnya. Kemudian kita lanjut dengan penempelan stiker-stiker pada bagian lainnya untuk keserasian ya. Ini selera saya sih. Seperti ini tampilan untuk kanan dan kirinya ya, atau bagian samping helmnya seperti ini. Di bagian belakang saya tambahkan stiker logo saya ya, logo Julmi Project, supaya mudah-mudahan lebih dikenal lagi channelnya dan
semakin berkembang. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe bagi yang suka dengan channel saya, untuk supaya saya membuat kontennya lebih semangat lagi. Setelah stiker semuanya tertempel, kita lanjut dengan proses clear. Di sini saya menggunakan Diton. Lapisan clear ini selain untuk memperhalus cat, juga bertujuan untuk supaya stiker warnanya lebih awet ya. Karena biasanya stiker itu mudah luntur warnanya jika sering terjemur matahari. Jadi saya lapisi dengan clear cukup tebal untuk memperawet warna dari stikernya. Di sini untuk clear saya lapisi sampai dengan 4 kali lapis ya, supaya lebih maksimal. Setelah proses pengecatan, lanjut saya menempelkan karet tepian helm. Untuk karetnya di sini saya tidak diganti ya, hanya saya cuci saja. Untuk hasil lebih baik, sebaiknya karet ini kita ganti saja. Tapi saya menurut saya masih bisa dipakai, jadi saya pakai ulang.
Kita lanjut pemasangan part-part lainnya. Di sini saya pasangkan rajatnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita pasangkan kembali styrofoamnya. Untuk proses ini untuk lebih hati-hati ya, takutnya bagian helm yang sudah kita cat tergores ya. Jadi kalau bisa pemasangannya ini dilapisi dengan bantal, atau seperti saya ini saya pemasangnya itu di karpet. Kita masukkan perlahan dengan hati-hati ya. Setelah styrofoam berhasil terpasang, kita lanjut pasang busa-busanya ya. Tadi saya memasukkan styrofoam dengan langsung menempel busa agak sulit, jadi saya lepas kembali. Nah, untuk sekarang kita sudah bisa memasangkan kembali karena styrofoamnya sudah berhasil kita pasang. Di sini untuk busanya sendiri saya merasa sangat puas ya, karena tampilan helm tuh terlihat jadi lebih bagus dengan menggunakan busa ini. Jadi terlihat lebih rapih ya, karena bagian depan styrofoam itu ada list dari PVC-nya sendiri itu. Untuk pemasangan busa pipi dan sabuk helm ini tidak sempat terrecord ya. Jadi mohon maaf jika tidak lengkap dalam pemasangan busanya ini. Dan ini hasil akhir dari project saya kali ini. Ya lumayan puas dengan hasilnya, walaupun masih banyak kekurangan, terutama dari segi pendempulan yang saya masih harus belajar lagi.
Tapi mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman sekalian ya. Kita coba untuk buka tutupnya. Ini sudah lancar ya, sudah bisa berfungsi dengan baik. Kan udah. Untuk teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar channel saya ini semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di project selanjutnya.